Hari Kerida Pertanian sebagai momentum menghargai peningkatan produktivitas pertanian. Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Batanghari meninggal dunia. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendorong peserta didik yang tidak lolos mendaftar ke sekolah swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jambi hari ini kembali membersamai Anda edisi Jumat 21 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan Balika Hijriati. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, peringatan Hari Kerida Pertanian setiap tanggal 21 Juni mempunyai makna bagi kaum milenial di Kota Sungai Penuh, yaitu sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peringatan Hari Kerida merupakan apresiasi kepada para petani dan peternak yang selalu berupaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Hari Kerida Pertanian yang jatuh pada tanggal 21 Juni mempunyai makna bagi kelompok milenial di Kota Sungai Penuh. Hari Kerida merupakan momentum mengungkapkan apresiasi terhadap masyarakat, para petani dan peternak. Para petani dan peternak telah banyak berkontribusi dalam menyediakan semua bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat. Ya, untuk Hari Kerida Pertanian, di mana seperti yang kita tahu, bahwasanya Hari Kerida Pertanian ini jatuh pada tanggal 21 Juni, yaitu pada hari ini, tepat pada hari ini. Nah, di Hari Kerida Pertanian ini itu merupakan hari penghargaan untuk insan pertanian, yaitu di mana pada hari ini kita memberikan apresiasi terhadap para insan pertanian, peternak maupun pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Peringatan Hari Kerida Pertanian diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengapresiasi atas semua hasil pertanian yang telah kita nikmati selama ini hingga di waktu mendatang, agar hasil pertanian dapat terus meningkat. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara. Peringatan Hari Kerida Pertanian tahun 2024 menjadi momentum untuk menghargai kerja keras para petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dukungan dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan masa depan pertanian yang lebih cerah. Peringatan Hari Kerida Pertanian tahun 2024 merupakan momentum yang dinantikan dengan penuh semangat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kerinci. Salah seorang mahasiswa Kerinci, Irwan Aditama, mengatakan Hari Kerida Pertanian menjadi momentum untuk menghargai kerja keras para petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Petani di Kabupaten Kerinci terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen, efisiensi dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Menjaga standar kualitas hasil pertanian yang tinggi tidak hanya bisa dilakukan oleh petani, namun diperlukan upaya bersama antara pemerintah, petani, dan pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi produksi serta infrastruktur yang menunjang pekerjaan para petani. Dengan momentum ini, harapan kami pemerintah itu lebih memperhatikan bagaimana petani-petani yang berasal dari Kerinci khususnya, seperti itu. Dengan mata pencarian yang mayoritasnya di daerah pertanian, tentunya dalam bentuk infrastruktur dan lain sebagainya, hal-hal pendukung dalam pertanian, kami berharap pemerintah memperhatikan dan mengayomi masyarakat lebih luas seperti itu. Melalui dukungan dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan, diharapkan dapat menciptakan masa depan pertanian Kabupaten Kerinci yang lebih cerah dan memperkuat Kabupaten Kerinci sebagai lumbung pangan Provinsi Jambi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Hari Krida Pertanian menjadi momentum untuk semua lapisan masyarakat memberikan penghargaan terhadap petani dan peternak karena berkat jerih payah dan kontribusinya dalam menjaga ketersediaan pangan. Sudah sepantasnya seluruh lapisan masyarakat memberikan penghargaan kepada para petani dan peternak. Dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian, kami telah terhubung dengan seorang petani muda modern, Reza Nugraha. Selamat sore, Reza. Halo, selamat sore. Iya, Reza, bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat memberi penghargaan atas kontribusi dan jerih payah para petani dan peternak dalam menjaga ketersediaan pangan? Reza, silakan. Ya kalau secara formal penghargaan untuk petani sih saya rasa nggak begitu penting ya. Kan tapi peran serta masyarakat untuk memperhatikan kelangsungan proses kegiatan pertanian, terutama petani skala kecil, hortikultura, itu ya penghargaannya dalam bentuk kerjasama yang baik, dalam bentuk pengupayaan pupuk subsidi yang lebih terjangkau, baik itu dari segi harga maupun ketersediaan. Karena saat ini ya pupuk subsidi itu masih sangat terbatas jumlahnya dan harganya juga masih lumayan mahal. Kemudian juga bagaimana petani melalui penyuluh-penyuluh pertanian mampu berkontribusi secara maksimal untuk mengatur komoditi yang akan ditanam, jadwal tanam, sehingga pada saat panen, ya petani juga bisa mendapatkan pasar dengan harga yang lebih baik, tidak terjadi banjir komoditi, kemudian juga tidak terjadi tumpahnya barang di pasar seperti itu. Saya rasa hal-hal seperti ini yang malah menjadi bentuk penghargaan pemerintah kepada petani. Kami petani di bawah juga nggak begitu mengharapkan ada penghargaan seremonial ya, tapi penghargaan dalam bentuk kerja nyata seperti itu saya harap jauh lebih bermanfaat untuk petani. Kemudian juga untuk masyarakat sekitar mungkin bisa mengupayakan saat ini sedang digalakkan itu ya berkebun di dalam rumah ya, jadi itu juga bisa membantu untuk menopang petani-petani di sekitar kota dan juga Provinsi Jambi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, Reza, bagaimana menurut Anda penyediaan teknologi di sektor pertanian dari pemerintah untuk mempermudah petani meningkatkan produksi dari hasil pertanian dan tanaman pangan ini? Terutama untuk intensifikasi pertanian ya, mungkin yang dimaksud itu teknologi insight yang langsung turun ke lapangan ya. Saat ini memang kami banyak dapat pengakuan dari mitra-mitra petani kami, sudah lumayan banyak pemerintah memberikan curahan dalam bentuk alat produksi pertanian, kemudian juga kami berharap pemerataan untuk bantuan ini juga lebih dioptimalkan di waktu yang akan datang, karena masih banyak juga petani-petani yang tidak mendapatkan bantuan berupa alat produksi pertanian. Karena kami juga selalu menekankan kepada petani, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah dalam bentuk kelompok. Nah, jadi mungkin mindset yang ini harus ditekankan dari para penyuluh dan juga tim dari pemerintah, bagaimana petani-petani ini bisa membentuk kelompok tani yang efektif, yang aktif, yang proaktif, sehingga juga pemerintah bisa memantau dengan lebih baik. Dan juga untuk bantuan, kemudian support dari pemerintah juga lebih maksimal. Ya, dibutuhkan berbagai upaya dan juga support dari pemerintah demi terciptanya ketersediaan pangan. Terima kasih Reza atas informasinya. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, guna menyelamatkan lahan gambut dari bencana karhutla, petani di Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan budidaya nanas. Saat ini hasil budidaya nanas yang dilakukan oleh kelompok tani Sidodadi, Desa Jatimulyo telah mencapai 1.000 buah per hari. Budidaya nanas menjadi salah satu cara untuk menjaga lahan gambut dari kebakaran. Langkah ini yang dilakukan para petani yang tergabung di kelompok tani Sidodadi Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Seorang petani nanas di Desa Jatimulyo, Wiji Agustiono mengatakan, alasan membudidayakan nanas adalah untuk menjaga ekosistem di lahan gambut agar tidak terjadi kebakaran lahan. Kedua, guna meningkatkan pendapatan petani dari tanaman nanas. Sementara itu, luas kebun nanas berjenis madu queen yang dikelola kelompok tani mencapai 10 hektar sejak tahun 2016. Selain dijual buahnya, nanas tersebut diolah menjadi makanan dan minuman ringan seperti dodol nanas, selai nanas, keripik nanas, permen nanas, bolu nanas, serta minuman ringan yang telah dikemas dalam botol dan siap untuk dinikmati. Per minggu, hasil budidaya nanas mencapai 1.000 buah dengan harga satuannya 3 hingga 5.000 tergantung ukuran. Berawal dari setengah hektar dulunya, setengah hektar karena dilihat kok berhasil. Jadi tahun ketiga nambah lagi, dan yang sekarang tuh alhamdulillah tuh dari kelompok tani Sidodadi yang dari berbagai macam tanaman yang dikelola kelompok tani itu untuk nanas sendiri udah 10 hektar. Petani berharap perkebunan nanas ini tetap eksis seperti perkebunan nanas yang ada di Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Hari Krida Pertanian yang jatuh setiap tanggal 21 Juni sudah seharusnya menjadi momentum refleksi terhadap upaya pertanian di Indonesia, terkhusus di Provinsi Jambi. Ketahanan pangan keluarga menjadi isu strategis agar dapat diupayakan bersama, salah satunya melalui strategi pertanian urban farming atau pertanian perkotaan. Pada prinsipnya, praktik pertanian membutuhkan lahan khusus yang luas. Namun hal ini tidak bisa direalisasikan masyarakat di perkotaan dengan lahan terbatas. Sementara perkotaan juga harus menjadi sentra pertanian agar masyarakatnya mampu berdikari. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi keluarga. Sehingga ketahanan pangan keluarga dapat tercipta. Ada 4 komponen untuk menciptakan ketahanan pangan, yakni ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga bahan pangan, aksesibilitas, dan kualitas. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun instansi terkait. Salah satunya melalui penerapan strategi urban farming atau pertanian perkotaan. Para penyuluh pertanian gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pemberdayaan lahan pekarangan yang bisa dimanfaatkan oleh para kelompok tani. Saat ini di daerah perkotaan, kelompok wanita tani atau KWT pun gencar dibentuk. KWT hadir karena mayoritas masyarakat perkotaan hanya memiliki pekarangan rumah untuk bisa dijadikan lahan bercocok tanam. Wanita tani yang tergabung dalam KWT berasal dari berbagai profesi, namun didominasi oleh para ibu rumah tangga. Tak sedikit yang juga merupakan wanita pekerja. Melalui KWT, para ibu rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tanaman yang biasa menjadi primadona adalah cabai besar, cabai rawit, tomat, dan terong. Agar tanaman ini dapat membuahkan hasil yang bagus, peran penyuluh pertanian juga sangat dibutuhkan. Kalau strategi urban farming ternyata untuk wilayah perkotaan kami rasa sangat tepat sekali. Karena mengingat di kota ini kita memiliki masalah keterbatasan lahan. Jadi pemanfaatan lahan sempit di sekitar rumah sangat bagus, dan strategi urban farming ini salah satu solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan bagi rumah tangga di perkotaan. Saat ini hampir seluruh kelurahan di Kota Jambi sudah memiliki kelompok tani dan kelompok wanita tani. Para ibu rumah tangga sudah semakin berdaya untuk memulai bercocok tanam di pekarangan rumah. Meski terbatas, namun sudah cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sehingga tidak terlalu bergantung dengan hasil pertanian dari luar. Jika terjadi kenaikan harga untuk sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, tomat, dan lainnya, ibu-ibu sudah mampu menyiasatinya. Bahkan tanaman hidroponik juga telah banyak diminati. Tak hanya memanfaatkan pekarangan, mereka bahkan memanfaatkan teras serta balkon rumah. Meskipun masih ditemui berbagai tantangan, namun seluruh pihak terkait akan terus berupaya
agar pemanfaatan lahan perkotaan atau urban farming bisa booming. Cynthia Permana, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B menjadi salah satu solusi jangka panjang dari ancaman aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Untuk menjaga kawasan pertanian, masyarakat sebagai petani diminta untuk aktif melakukan pengawasan dan pelaporan. Beberapa tahun terakhir, kasus alih fungsi lahan pertanian di sejumlah kawasan di Kabupaten Sarolangun harus menjadi perhatian serius pemerintah guna menjaga ketahanan pangan. Pasalnya, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena terciptanya produk domestik bruto atau PDB. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, sektor pertanian di Kabupaten Sarolangun saat ini dihadapkan dengan berbagai ancaman, seperti berkurangnya regenerasi petani muda. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan dompeng atau peti menjadi ancaman utama terhadap produksi pangan maupun ketersediaan pangan di masa yang akan datang. Guna mengatasi ancaman aktivitas peti, pemerintah dan petani terus bekerja sama dalam mengatur penggunaan lahan pertanian dengan mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan serta memberikan bantuan dan pelatihan bagi petani agar petani lebih produktif dan memiliki daya saing. Untuk antisipasi dompeng tentu kita masih mengimbau masyarakat kita, apalagi kita kan punya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu beberapa titik yang memang menjadi lahan pertanian berkelanjutan dan kita pasang papan dukungan bahwa wilayah itu masuk di LP2B dan dilarang untuk dialihfungsikan selain sawah. Sementara itu, alih fungsi lahan wajib mendapatkan sanksi tegas sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan ancaman sanksi pidana 5 tahun penjara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Tahun 2024 ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi menargetkan penanaman padi seluas 6.444 hektar. Namun hingga kini baru terrealisasi 285 hektar karena sebagian lahan persawahan masih terendam banjir. Menjaga harga dan ketersediaan beras agar tidak menyebabkan inflasi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada musim tanam tahun 2024 ini menargetkan 6.444 hektar luas lahan akan ditanami padi. Namun hingga di pertengahan bulan Juni ini, luas lahan yang sudah ditanami baru mencapai 285 hektar. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Paruhuman Lubis mengatakan, belum terrealisasinya penanaman padi karena sebagian sawah milik petani saat ini masih terendam banjir sehingga para petani belum dapat melakukan penanaman. Namun sebagian petani tengah melakukan pembersihan lahan untuk melakukan penyemaian. Diharapkan akhir bulan Juni 2024 target luas tanam dapat terrealisasi sehingga Kabupaten Muaro Jambi pada tahun ini tidak kekurangan beras. Memang benih sudah kita ini. Dan alhamdulillah semua benih itu nanti sudah untuk siap tanam di bulan Juli. Berapa benih kita, Pak? Kita punya benih itu 20 ton kemarin. 20 ton yang kita sebarkan ke petani. Petani yang sudah melakukan penanaman padi tersebar di 6 kecamatan, yakni Sekernan 99 hektar, Kecamatan Kumpe Ulu 80 hektar, Kecamatan Marosobo 45 hektar, selanjutnya Kecamatan Taman Rajo 34 hektar, Jaluko 26 hektar dan Sungai Kelam baru 1 hektar, luas persawahan yang sudah ditanam padi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Dalam segmen informasi seputar haji tahun 2024, Saudara, satu orang jemaah haji asal Kabupaten Batanghari meninggal dunia saat berada di Mekah. Sesak nafas diduga menjadi penyebab jemaah tersebut tutup usia pada pukul 9.30 waktu Mekah. Satu orang jemaah haji kloter 23 asal Kabupaten Batanghari meninggal dunia atas nama Adam Suar Ismail berusia 70 tahun warga Sungai Puar, Kecamatan Mersam. Meski sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit KKHI Mekah, namun jemaah tersebut akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis pukul 9.30 pagi waktu Mekah.
Pelaksana Harian Kepala Kantor Kemenak Batanghari Aprizal mengatakan jenazah almarhum telah dikebumikan di Mekah dan pihak Kemenak sudah menyampaikan informasi duka tersebut kepada pihak keluarga almarhum. Meninggalnya seorang jemaah haji asal Kabupaten Batanghari itu dikarenakan mengalami sesak nafas yang berkemungkinan diakibatkan pengaruh cuaca ekstrim di Mekah. Menyampaikan bahwa yang meninggal ini namanya adalah Adam Ismail bin Usman Ismail. Tinggalnya di Sumpuar, Kecamatan Basam. Kemenak berharap keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dengan ikhlas dan tabah serta mendoakan semua amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi berikutnya, Saudara. Meski saat ini kondisi cuaca panas di atas 40 derajat Celcius, para jemaah haji asal Kabupaten Tebo masih dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah masih mengerjakan tawaf ifadah dan beberapa rangkaian ibadah haji lainnya. Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tebo yang tengah mengerjakan beberapa rangkaian ibadah haji masih dalam kondisi sehat. Meski diketahui saat ini cuaca panas di Arab Saudi mencapai 40 derajat Celcius. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Tebo, Syahrul Rozi, mengatakan untuk saat ini kondisi jemaah haji asal Kabupaten Tebo dalam kondisi sehat, walaupun ada beberapa jemaah haji yang mengalami batuk akibat cuaca panas, namun hal tersebut secara cepat diatasi oleh tim medis. Saat ini jemaah haji tengah mengerjakan rangkaian ibadah haji seperti tawaf ifadah, setelah itu mengerjakan sa'i dan tahlul. Beberapa rangkaian kegiatan haji yang dilaksanakan yaitu tawaf ifadah, sa'i dan tahlul. Insya Allah malam ini jemaah haji akan melaksanakan tawaf haji. Di tengah kondisi cuaca panas yang ekstrim di Arab Saudi, para jemaah dianjurkan untuk tidak banyak beraktivitas di luar ruangan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Setelah rangkaian puncak haji di Mina dengan menyelesaikan tahapan lontar jumroh, para jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun pada Kamis malam waktu Indonesia Barat telah kembali ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tawaf wada. Petugas kelompok bimbingan haji Kabupaten Sarolangun Haji Muhammad Taslim mengatakan, jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun sejak Kamis 20 Juni 2024 mulai meninggalkan pemondokan Mina usai berakhirnya tahapan puncak haji. Jemaah haji Kabupaten Sarolangun dipastikan telah menyelesaikan fase mabit di Mina dengan melontar jumroh dan kembali menuju hotel di kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bus salawat yang mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram akan kembali beroperasi pada tanggal 14 Zulhijjah atau 20 Juni 2024 mulai pukul 00.30 waktu Arab Saudi selama 24 jam. Haji Muhammad Taslim menjelaskan, PPIH Arab Saudi telah menerbitkan himbauan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tawaf ifadah bagi jemaah haji yang masuk dalam kategori lansia, sakit dengan risiko tinggi, serta jemaah wanita yang sedang berhalangan, maka gugur kewajiban tawaf wada dan tidak dikenakan dam atau denda. Malam hari ini jamaah haji Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter 22 akan melaksanakan tawaf ifadah. Merupakan tawaf rukun akan dilaksanakan setelah Isya ini. KBIH Kabupaten Sarolangun memastikan seluruh jemaah haji dalam kondisi sehat, namun secara umum banyak yang terpantau dalam kondisi kelelahan akibat faktor cuaca dan suhu yang mencapai 50 derajat Celcius. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pasca Idul Adha, harga cabai merah di Pasar Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini.
Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, harga cabai merah di Tajabtib menyentuh Rp70.000 per kilogram. Tingginya harga dikarenakan sedikitnya pasokan dari Pasar Angso-2 Jambi. Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan harga yang dilakukan di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terjadi kenaikan harga pada komoditi cabai, timun, dan telur ayam. Harga cabai merah besar mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Siti Aminah, mengatakan naiknya harga cabai dipengaruhi cuaca panas sejak beberapa bulan ini, sehingga banyak petani cabai yang gagal panen serta meningkatnya permintaan konsumen. Pasokan sejumlah kebutuhan pokok termasuk cabai merah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari kota Jambi. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional kota Jambi mengalami penurunan, namun daya beli masyarakat masih rendah. Lalu, apa yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat? Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadadi. Selamat sore, Yogi. Selamat sore, Yogi. Dapat mendengar suara kami? Baik, dapat. Tapi, ya. Ya, Yogi, apa penyebab turunnya daya beli masyarakat padahal harga sejumlah kebutuhan pokok sudah menurun, Yogi? Baik, dapat saya laporkan saat ini memang harga kebutuhan pokok mengalami penurunan khususnya di pasar tradisional Kota Jambi. Harga bahan pokok tersebut seperti harga cabai merah yang dimana tembus di harga 100 kini menjadi Rp60.000 per kilogram, dan harga cabai rawit merah dari harga Rp80.000 turun juga di harga Rp60.000. Sedangkan untuk harga bawang merah dan bawang putih dari harga Rp60.000 kini menjadi Rp40.000. Memang sejumlah harga kebutuhan pokok ini mengalami penurunan di sejumlah pasar. Namun demikian, harga itu daya beli masyarakat turun. Hal itu terjadi sejak 2 hari yang lalu, yang dimana harga ini 2 hari yang lalu, dan dikarenakan penyebabnya merosotnya ekonomi masyarakat serta halo Septi. Halo? Iya, silakan Yogi. Baik, merosotnya ekonomi dan berkaitan dengan masuknya pendaftaran sekolah. Demikian, Septi. Ya, bagaimana pasokan kebutuhan bahan pokok di pasaran saat ini, Yogi? Baik, para pedagang mengaku untuk pasokan di pasar tradisional Kota Jambi mencukupi, Septi. Demikian. Ya, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendorong para peserta didik yang tidak lolos dalam penjaringan PPDB SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2024-2025 untuk segera mendaftar di sekolah-sekolah swasta. Walaupun PPDB masih berlangsung hingga 25 Juni 2024 atau setelah resmi dibuka sejak 10 Juni 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendorong para peserta didik yang tidak lolos dalam penjaringan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024 sampai 2025 jenjang SMA dan SMK negeri untuk segera mendaftar di sekolah swasta. Tidak mencukupinya alokasi kuota sekolah negeri untuk menampung seluruh lulusan SMP dan yang sederajat di Provinsi Jambi menjadi alasan utama didorongnya pemanfaatan sekolah-sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsu Rizal menjelaskan, berdasarkan keputusan Gubernur, total kuota PPDB untuk SMA dan SMK negeri hanya sebesar 50.947 peserta didik. Sedangkan lulusan SMP dan yang sederajat jauh melebihi angka tersebut.
Adapun rincian alokasi PPDB untuk jenjang SMA berada di angka 29.995, sedangkan untuk jenjang SMK tersedia sebanyak 20.952 yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Penyelenggaraan PPDB untuk sekolah negeri hanya akan dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahapan utama serta tahapan pemenuhan kuota untuk sekolah-sekolah negeri yang masih belum terpenuhi dengan waktu yang terbatas. Pemerintah Provinsi Jambi juga sudah menyiapkan bantuan Dumisake pendidikan bagi anak-anak kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta berupa bantuan pembayaran SPP. Tentu kami selalu melihat ya kondisi di lapangan. Nanti para awak media silakan sambil melihat perkembangan dari hari ini sampai 15 hari ke depan. Kita melihat, saya juga dalam hari ini setiap saya jalan, saya akan monitoring. Keluar dari sini pun juga saya akan mengunjungi sekolah swasta dulu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, total ada 271 sekolah negeri yang dapat diperebutkan para siswa baru. 163 untuk SMA dan 108 untuk SMK. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dalam rangka meningkatkan sinergi dan kemitraan, TVRI Stasiun Jambi menggelar marketing gathering. Acara tersebut mengangkat tema kolaborasi dan sinergi wujudkan Jambi Mantap. TVRI Stasiun Jambi menggelar marketing gathering dengan tema kolaborasi dan sinergi wujudkan Jambi Mantap pada Kamis siang kemarin 20 Juni 2024 di salah satu rumah makan di kota Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan kemitraan TVRI Stasiun Jambi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kota, kabupaten, dan non-pemerintah dapat terus terjalin kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan Jambi Mantap. Kegiatan ini dihadiri beberapa perwakilan dari instansi pemerintah maupun swasta di Provinsi Jambi. Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan marketing gathering yang kita undang kepala dinas kabupaten kota se-provinsi Jambi, dan juga ada juga BPLMP, dan juga dari lembaga adat, ada juga dari dunia pendidikan, dan alhamdulillah hari ini cair sekali. Hari ini juga kita meluncing beberapa program siaran kita, lensa UMKM, lensa wisata, dan juga program Abdul Muluk Reborn. Sementara itu, perwakilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL M. Romi Kurniawan mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan ini sehingga pihak KPKNL mengetahui program-program unggulan TVRI Jambi yang turut menyebarluaskan informasi pembangunan di Provinsi Jambi. Kami mengucapkan terima kasih Mas, juga mengapresiasi ya acara marketing gathering ini ya, sangat bermanfaat untuk para peserta ya. Awalnya memang kami selaku narasumber dari KPKNL Jambi, awalnya tanda kutip mempertanyakan ya sebenarnya ini kami diundang dalam rangka apa ini ya kan, terkait dengan pengelolaan BMN sama pengurusan piutang negara. Ternyata audiensnya luar biasa, pesertanya luar biasa, informasi yang kami sharing juga sangat luar biasa. Kemudian juga dari sisi tanya jawab tadi, informasi yang kami berikan terkait dengan tugas fungsi dari panitia urusan piutang negara ya, kemudian pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni juga menyampaikan sudah semestinya TVRI Jambi mengambil peran untuk meningkatkan reformasi birokrasi, antara lain melalui program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan promosi tentang perkembangan UMKM. Yazid Santoso, TVRI Jambi, melaporkan. PJ Bupati Muaro Jambi mengingatkan para kepala desa agar tidak berpihak terhadap peserta pilkada. PJ Bupati menegaskan mereka yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat prosesi penyerahan surat keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi mengingatkan seluruh kepala desa untuk netral, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan bupati wakil bupati yang akan berlangsung tahun 2024 ini.
PJ Bupati berpesan kepada para kades agar tidak berpihak dengan salah satu pasangan calon. Para kades diminta fokus menjalankan tugas membangun daerah masing-masing. PJ Bupati Raden Najmi menegaskan, sanksi menanti bagi kades yang terbukti terlibat dan berpihak kepada pasangan calon. Regulasi tersebut diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi denda hingga pidana. Tidak ada di dalam ketentuannya bahwa kepala desa itu tidak boleh berpihak kepada salah satu calon. Dan apalagi berafiliasi terhadap partai, tidak boleh. Nah, kalaupun itu terjadi, nah nanti ranahnya Panwas, ya kan, Panwas. Ya, tinggal Panwas melihat sebatas sejauh mana pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada itu. Ya. PJ Bupati juga berpesan kepada para kades agar dapat mendukung para penyelenggara pilkada dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan dengan memfasilitasi gedung bagi jajaran PPS yang ada di tingkat desa dalam menjalankan tugasnya selama proses pelaksanaan pilkada. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi mulai persiapkan logistik pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Batanghari. Pihaknya masih berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia terkait pengadaan logistik. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah mengagendakan jadwal pemungutan suara ulang atau PSU di 2 TPS di Kabupaten Batanghari pada 29 Juni 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah mengagendakan jadwal pemungutan suara ulang atau PSU di 2 TPS di Kabupaten Batanghari pada 29 Juni 2024. KPU Provinsi Jambi mulai persiapkan logistik PSU. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia terkait pengadaan surat suara. Pasalnya, masih ada kekurangan surat suara untuk PSU mendatang. Diperkirakan dalam waktu dekat, surat suara sudah tiba di Jambi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, pelaksana PSU diserahkan ke KPU Batanghari. Pelaksanaannya juga masih sama dengan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Jadi sudah kita lakukan langkah-langkah persiapan, kita sudah rakor kemarin dengan stakeholder, rakor dengan partai politik, kemudian pengadaan logistik, kita kan masih ada sisa surat suara pemungutan suara ulang yang memang disediakan 1.000 lembar dan baru terpakai di 2 TPS di Tembesi kemarin. Di Provinsi Jambi hanya ada 2 TPS di Kabupaten Batanghari yang melaksanakan PSU, yakni TPS 02 dan 04 di Kembang Seri, Kecamatan Muaro Sebo. Ini karena adanya perselisihan hasil pemilu khusus legislatif. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi faktual dan menarik lainnya. Di antaranya Pangdam 2 Sriwijaya resmikan bantuan bedah rumah tidak layak huni di kota Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekda Provinsi Jambi Sudirman secara langsung menyaksikan pelantikan dan pengukuhan Ketua Definitif Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mendorong pemuda Pancamarga menjadi motor penggerak dalam meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap tanah air untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut ditekankan Sekda saat menyaksikan pelantikan dan pengukuhan Ketua Definitif Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Jambi. Sudirman mengatakan, menjaga dan terus menguatkan rasa nasionalisme di tengah kemajuan zaman menjadi syarat fundamental untuk mempertahankan ideologi negara dan ketahanan nasional. Peran pemuda Pancamarga sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda dalam mempertahankan eksistensi kepribadian bangsa. Kesadaran kolektif akan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air menjadi benteng yang dibutuhkan untuk menangkal ancaman dari pesatnya era globalisasi.
Sudirman berharap pelantikan dan pengukuhan ketua definitif ini menjadi pemantik semangat organisasi untuk terus membina pemuda Indonesia agar memiliki jiwa dan sikap patriotik guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Mengapresiasi karena ini untuk menghindari terjadinya kekosongan, oleh karena itu ditetapkan pejabat definitif Pak Jone Kapoa menggantikan Pak Tommy sebagai ketua Pemuda Pancamarga Provinsi Jambi. Ya, kita berharap dari pemerintah supaya bisa bekerja optimal membantu pemerintah Provinsi Jambi. Menjadi penting adalah pemuda Pancamarga harus terus menerus memberikan contoh suri tauladan tentang nasionalisme, patriotisme, suri tauladan dan cinta tanah air. Acara pelantikan dan pengukuhan itu, John Eka Poa resmi dikukuhkan sebagai Ketua Definitif Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Pimpin rapat persiapan MTQ ke-52 tahun 2024 tingkat Kabupaten Bungo, Wabub Safrudin Dwi Aprianto berharap panitia mampu bekerja secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Bungo terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo yang akan digelar pada bulan Agustus 2024. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, menjelang pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo, panitia penyelenggara terus melakukan persiapan dan mengevaluasi semua rencana yang telah disusun dan segera dapat ditindaklanjuti bersama. Wakil Bupati berharap panitia bisa bekerja semaksimal mungkin dan seluruh masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir dapat membantu menyukseskan serta memberikan dukungan agar penyelenggaraan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo dapat terselenggara sesuai rencana. Kita melaksanakan kegiatan rapat perdana untuk menyiapkan agenda MTQ tingkat kabupaten yang ke-52 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan tadi sudah disepakati lokasinya di Kecamatan Pelepat Ilir, tepatnya di Dusun Kuning Gading. Karena itu ini namanya mengevaluasi yang kemarin, juga menyampaikan banyak masukan pada Pak Camat sebagai tuan rumah. Tentu kita berharap mudah-mudahan nanti seluruh kecamatan bisa menyiapkan kafilah sebaik mungkin sehingga nanti juga akan bisa untuk mewarnai acara kita dan kita harapkan masyarakat juga berpartisipasi sehingga acara kita betul-betul meriah antara syiarnya juga kepada masyarakat. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan semuanya bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir dan masyarakat juga terlibat. Rapat persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bungo dipimpin Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto didampingi Kemenak Bungo dan Asisten 1 Setda Bungo. Berdasarkan hasil rapat, diputuskan lokasi MTQ tingkat kabupaten digelar di Dusun Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dengan total anggaran yang dibutuhkan sebanyak 680 juta rupiah. Mukhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya resmikan program bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada personel TNI dan masyarakat. Bedah rumah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan masyarakat. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Naudi Nurdika meresmikan dan menyerahkan bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada prajurit TNI Korem 042 Garuda Putih. Bedah rumah ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan para prajurit sesuai dengan instruksi Kasat TNI. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Naudi Nurdika mengatakan, dengan rehab rumah ini diharapkan para prajurit dapat menghuni rumah yang layak dan nyaman. Rehab ini akan terus ditingkatkan untuk kesejahteraan prajurit. Selain melakukan rehab rumah dinas prajurit TNI, pada kegiatan ini Pangdam 2 Sriwijaya turut merehab sejumlah rumah warga di kota Jambi dan memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat tersebut. Ya, alhamdulillah nih dan Prem menggandeng ya PT WKS ya memperbaiki rumah prajurit yang kurang layak. Ya, insya Allah nanti akan dibuat 2 kopel, 1 kopelnya ada 2 rumah
sehingga bisa ditempati oleh 4 orang keluarga prajurit, ya 4 keluarga prajurit. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua, Amin. dan Amin. bermanfaat. Dan ini menjadi pemicu untuk kita semua ke depan terus akan memperbaiki atau merehab rumah-rumah prajurit yang kurang layak. Dengan dilaksanakan rehab dan pemberian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini mempertegas kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemberian ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya mengapresiasi tim gabungan yang telah memodifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan di Provinsi Jambi. Modifikasi cuaca memperlihatkan keseriusan petugas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi di awal musim kemarau, tim gabungan saat ini tengah berupaya memodifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan di Provinsi Jambi. Operasi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan petugas gabungan selama 2 pekan ke depan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Hujan buatan ini merupakan salah satu solusi yang dilakukan tim Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Modifikasi cuaca ini dilakukan untuk memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Jadi TMC itu dilakukan pada saat ada potensi hujan. Kalau nanti sudah kemarau tidak bisa nanti ya. Sehingga terima kasih. Saat ini sejumlah wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki awal musim kemarau, seperti di Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Sarolangun Bungo, dan sekitarnya. Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Rumah lantai 2 di Desa Sungai Ula, Nalo Tantan, Kabupaten Merangin hangus terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Jambi hari ini masih mau bersamai Anda, Saudara. Beralih ke informasi selanjutnya, diduga tersulut bahan bakar minyak, sebuah rumah mewah berlantai 2 di Desa Sungai Ula, Nalo Tantan terbakar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah mewah berlantai 2 di Desa Sungai Ulak, Nalo Tantan. Kobaran api cepat membesar dan merambat ke seluruh isi ruangan karena diduga terdapat banyak bahan bakar jenis Pertalite yang disimpan di dalam rumah. Bencana kebakaran tersebut diketahui sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin. 2 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kita dapat informasi sekitar jam 18.15 baru dapat informasi. Bang, rumah ini dalam keadaan ditunggu apa seperti apa nih, Bang? Nah, kalau waktu kita sudah nyampe di sini, rumah ini kita belum tahu informasinya, Bang. Apa udah ditunggu apa tidaknya tadi, karena pas kita ketiba di sini kondisi rumah udah terbakar hebat. Udah terbakar. Bang, untuk milik rumah sendiri udah tahu enggak, Bang? Pemilik rumah informasinya punya Pak Haji Gani. Pihak Disdamkar mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada dari benda yang mudah terbakar, serta selalu mengecek kondisi rumah dan memastikan listrik atau gas apabila tidak digunakan. Ramadan Charbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, umat Muslim selalu memperingati Hari Tasyrik, yakni hari yang istimewa untuk bersukacita dan menggemakan takbir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Tasyrik merupakan hari setelah Hari Raya Idul Adha, yakni mulai tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah.
Hari Tasyrik merupakan hari bersukacita untuk memperbanyak zikir dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan tim penyelenggaraan Janais Akwad Al-Kayisa yang menggelar lomba hafalan surah pendek untuk anak di tingkat sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran. Kegiatan yang bertajuk Tasyrik Fest ini juga bertujuan untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan bazar UMKM, demo memasak, dan door prize. Melalui event ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas UMKM Kota Jambi dan menjadi sarana pasar muslim yang memberikan kontribusi positif dalam memajukan usaha UMKM. Acara ini bertujuan untuk meriahkan Hari Raya Idul Adha, ya, selain dari tanggal 10-nya, 11, 12, dan terakhir kita di tanggal 13 ini. Adapun untuk anak-anak dan peserta, ya tentunya untuk edukasi kepada mereka dan juga mensyiarkan bahwasanya kaum muslimin apabila di hari raya adalah mereka turut semuanya berbahagia, dan juga di sini diadakan lomba untuk para anak-anak ya dari jenjang SD baik putra maupun putri. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, baik di bidang keagamaan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Komunitas Pola Pertolongan Allah Learning Center atau PPALC Bangko membagikan makan siang gratis di jalur 2 depan kantor Diskominfo Merangin. Program Jumat Berkah ini, warga dapat menikmati makan siang sepuasnya hanya dengan membayar dengan doa. Komunitas Pola Pertolongan Allah Learning Center atau PPALC Bangko membuka warung berkah di jalur 2 depan kantor Diskominfo Merangin yang menyediakan layanan makan siang gratis setiap hari Jumat untuk masyarakat, cukup membayar dengan doa. Anggota PPALC berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sembari mengajak pengendara yang melintas agar berhenti dan menikmati hidangan makan siang gratis yang telah disiapkan. Warga tampak antusias antri di stan prasmanan untuk mengambil hidangan dengan berbagai menu. Pembina PPALC Bangko Maryam mengatakan, setiap Jumat warung berkah ini menyiapkan 300 porsi makan siang, mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain itu, melalui program Jumat Berkah, PPALC juga memberikan makanan gratis di beberapa pondok pesantren dan panti asuhan yang ada di Kabupaten Merangin. Ketika terjadi bencana, PPALC juga turun ke lokasi memberi bantuan dan menyambangi orang sakit yang membutuhkan uluran tangan. Kegiatan Jumat Berkah ini bagian dari komunitas kami yaitu PPA Pola Pertolongan Allah. Setiap Jumatnya kami berbagi, baik itu berbagi makanan maupun berbagi pakaian, berbagi Al-Quran dan sebagainya. Donasi untuk orang sakit, orang yang kebakaran. Maria mengatakan, makanan dan minuman tersebut didapat dari sumbangan masyarakat dan anggota PPALC Bangko. Komunitas Tauhid ini juga membuka donasi untuk para dermawan yang ingin berbagi terhadap sesama. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Malika Hijrati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.